Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya Siti Indriani, PLT dari Laboratorium Sementasi, akan menjelaskan mengenai cara penggunaan LCR meter. Ini sesuai dengan modul 5. Ya, ini LCR-nya. Dan ini adalah komponen ya, komponen-komponen yang akan kita ukur. Ya. Kenapa LCR meter penting untuk dipelajari? Karena teman-teman kemungkinan akan menggunakan ini ketika tugas akhir. Ya, teman-teman tidak bingung untuk penggunaan ini. Jadi langsung saya buka ya. Dalamnya ada proof ya, ada proof ini. Proof. Kemudian ada LCR-nya sendiri. Ini LCR baru yang dimiliki oleh lab instrumentasi. Merek GW Instek tipe LCR 1100. Baik, langsung saja saya contohkan cara penggunaan LCR meter ini. Baik, langsung saja pada penggunaan LCR meter ya. Sini ada LCR-nya, ada proofnya bawaan dari LCR. Kemudian ini adalah yang akan kita gunakan untuk diukur komponennya ya. Karena kita tahu ya LCR, L itu adalah induktor, C adalah kapasitor, R adalah resistor. Jadi kita akan mengukur induktor ya, induktor lilitan, kemudian kapasitor, dan yang terakhir adalah resistor. Resistor gelang warna ya yang saya contohkan nanti. Teman-teman harus bisa membaca nih warna-warna ini maksudnya apa ya, gitu. Oke, kita pasangkan terlebih dahulu. Ini ya. Ini kita lihat ya, ini ada 3 gigi, 1, 2, 3. Dilihat juga bagian sini ada 1, 2, 3. Yang paling kecil pendek di sini. Ya, sesuai dengan paling pendek. Ini ya. Kita posisinya langsung saja. Hati-hati ya. Kita colokkan ke sini pelan-pelan. Karena ini ada ininya, ada penguncinya ini. Hati-hati teman-teman. Oke, oke, ini lupa capitan buaya. Ya. Ini positifnya, ini negatifnya. Positif, merah ini, negatifnya. Ya, ini positif negatif. Selanjutnya mari kita nyalakan ya. Ini tombol powernya. Maka akan loading menyala. Dalam tampilannya ada beberapa tulisannya. Di sini adalah untuk measurement display. Di sini ada indikator baterainya ya, pojokan sini. Kemudian ada berbagai pengaturan ya, dari mulai function sampai ke speed. Teman-teman di sini hanya perlu menggunakan mengubah untuk function dan frekuensi. Function ini adalah fungsi pengukuran yang akan teman-teman gunakan. Dan frekuensi ini nanti untuk mencari X ya, reaktansinya. Itu. Nah, di sini ketika teman-teman mengukur ini, contohnya adalah induktor ya, pasti ada R yang menyertai ya. Jadi dari produsennya ini mengakui bahwa tiap komponen listrik itu tidak hanya mengandung satu besaran saja ya. Jadi bisa jadi akan muncul juga seperti ini.
resistansinya juga ada. Ya, cuma ini teman-teman abaikan ketika nanti praktikum, tidak teman-teman catat ya. Nanti. Nah, untuk mengubah fungsinya di sini ya, pencet ya. Ini ada tombol bawah. Nah, ini di sini akan muncul di bawah ini berbagai fungsi ya yang digunakan. Nah, untuk induktor, teman-teman gunakan saja yang LR seperti ini. LR seperti ini ya. Induktor. Kemudian di praktikum, di modul, teman-teman diminta untuk mencari reaktansinya. Langsung saja teman-teman nyari di ini ya, ada tulisan more. Ini pencet bawahnya more ini, tombol ini. Nah, teman-teman langsung saja nih cari yang Rx, resistansi dan reaktansi. Ya, teman-teman pilih yang ini. Pencet saja yang bawahnya Rx, tombol Rx ini, teman-teman pilih. Nah, pada pengukuran ini teman-teman hanya mengambil data di X ini saja. Masuk ke tabelnya teman-teman. Ya. Kemudian teman-teman juga perlu mengatur frekuensi sesuai yang ada di modul. Ada 50 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, hingga sampai di ini ya, 100 kHz. Ya. Teman-teman gunakan saja sesuai yang ada di modul. Di modul itu menggunakan 50 Hz. Ya. Kenapa sih perlu mengatur frekuensi? Karena pada rumus reaktansi ada yang namanya omega. Sedangkan rumus omega di situ ada frekuensinya 2πf ya. F-nya ya ini berdasarkan ini. Gitu. Oke, langsung saja kita mengukur ini ya, karena ini L, kita balikan dulu fungsinya ke L ya. Ke L, more sampai keluar yang tadi LR ini. Nah, kita punya LR. Oke. Ini ya, di sini adalah 100 mikrohenry. Kita cek di sini. Ini kebetulan positif negatifnya aman ya. Ini kebetulan positif negatifnya aman, bisa bolak-balik. Ya, ini langsung saja di kaki-kakinya. Dan seperti ini. Nah, akan muncul di situ, mohon maaf. Akan muncul ya. Ini pelan-pelan ya, teman-teman dipegang. Nah, 100 mikrohenry ya. Nah, ini bisa turun ya, bisa turun ya. Pasti ada error nantinya. Tidak benar-benar sesuai dengan yang ada pada name tag. Seperti itu. Kalau sudah, teman-teman bisa catat ya di sini 99 mikrohenry. Kemudian teman-teman pindah fungsinya more di sini ke Rx ini untuk mencari reaktansi induktif. Nah, ini reaktansinya. Teman-teman bisa catat. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita pindah ya. Kita pindah untuk pengukuran kapasitor. Nah, kebetulan kalau kapasitor ada positif negatifnya ya. Ada positif negatifnya ya. Positifnya yang sini, ini negatifnya. Kita sesuaikan saja. Positif, ini negatif. Karena sudah dalam fungsi reaktansi ya, teman-teman langsung saja dipakai ini nilainya reaktansinya. Oke, nah, oke ini ya. Nah, main di sini itu tidak perlu teman-teman catat ya, karena itu maksudnya adalah ini bersifat kapasitif ya. Karena ini udah dalam bentuk X ya yang kita cari, kita sudah mengatur di X langsung saja ya. Reaktansi kapasitifnya sudah bisa dicatat, namun minnya ini dihilangin saja. Itu maksudnya adalah dalam bentuk kapasitif, reaktansi kapasitif. Ya, seperti itu. Kemudian karena ini kapasitor, kita cari more-nya di kapasitor. Nah, ini
di CR. Langsung kita cari. Nah, situ munculnya 37,5 sekian. Ada simpangan ya. Simpangan, teman-teman cari errornya nantinya. Sesuai dengan permintaan modul. Oke. Sudah. Ini untuk yang kapasitor. Yang terakhir adalah resistor ya. Resistor kebetulan juga positif negatifnya tidak terlalu itu ya. Tidak terlalu itu susah, sulit ya, bolak-balik tidak masalah. Ya. Nah, ini. Nah, ini masih mikrofarad yang kita lihat di sini, yang RS-nya. Atau kita langsung cari saja di pakai RX langsung ini aja, tidak masalah. Nah, ini nilainya. Ya. Sini nilainya. Teman-teman catat saja, karena kalau resistor, teman-teman hanya mencari R-nya saja. Ya, resistifnya saja. Ya, sampai ke sudah seperti ini, teman-teman harus membandingkan dengan nilai yang ada di gelang warna. Ya, itu. Oke. Sudah bisa dimatikan. Sudah dimatikan. Nah, khusus untuk pengukuran kapasitor, ya, karena kapasitor itu ketika digunakan bersifat menyimpan muatan listrik ya. Kapasitor ini bersifat menyimpan muatan listrik. Ketika teman-teman mau mengukur, pastikan kapasitor ini sudah hilang muatannya di dalamnya. Kalau tidak ini bisa rusak ya. Jadi hilang itu maksudnya ditunggu terlebih dahulu, ketika habis digunakan tidak boleh langsung kita cek berapa kapasitornya. Nilai kapasitansinya ya. Itu. Karena akan merusak, kan ada tegangan balik yang merusak alat ukur. Jadi pastikan kapasitornya sudah agak lama, sudah ditunggu ya. Bisa dicek ya. Cara pengecekan kapasitor masih ada muatannya atau tidak itu teman-teman bisa cek di sini. Bisa ini seolah-olah ya, ini buat contoh saja ya. Kaki-kaki kapasitor disambungkan. Apakah ada muatan atau tidak. Biasanya kalau masih ada muatan di sini akan ada keluar kayak suara ya atau percikan gitu. Nah, itu juga cara untuk menghilangkan muatan di kapasitor. Ya, kalau kapasitornya kecil tidak masalah, tapi kalau kapasitornya besar akan menimbulkan bunyi. Seperti itu. Jadi kapasitor itu hati-hati ketika menggunakan karena cukup berbahaya. Ya, seperti itu. Oke, sekian video penjelasan mengenai penggunaan LCR kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, bisa tanyakan ke dosen pengampu atau ke PLP Laboratorium Implementasi, yaitu saya sendiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.